Klarifikasi lengkap Anies Baswedan soal hutang 50 miliar rupiah. Uangnya bukan dari Pak Sandi, dia penjamin. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan, mengklarifikasi soal hutang 50 miliar rupiah pada Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Anies Baswedan mengatakan uang 50 miliar rupiah itu adalah bentuk dukungan untuk dirinya dan Sandiaga Uno maju Pilkada DKI 2017. Meski demikian, dukungan itu kemudian dicatat sebagai hutang yang harus dibayarkan jika Anies Baswedan Sandiaga Uno kalah. Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang tidak kami tahu. Ada yang memberikan dukungan langsung, apakah relawan, apakah tim. Terang Anies dalam YouTube Mary Riana yang videonya tayang pada Jumat 10 Februari 2023. Nah, kemudian ada pinjaman. Sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, ini kan dukungan untuk kampanye, sebuah perubahan untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, itu menjadi hutang yang harus dikembalikan, urainya. Anies pun menegaskan uang itu bukan dari Sandiaga Uno, melainkan pihak ketiga. Kala itu, kata Anies, dalam perjanjian yang dibuat, Sandi adalah penjaminnya. Karena Anies Baswedan Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, maka keduanya tidak memiliki kewajiban membayar hutang tersebut. Hutang itu dinyatakan lunas dan dianggap sebagai bentuk dukungan bagi Anies Sandi memerintah DKI. Jadi itu kan dukungan, siapa penjaminnya? Yang jadi penjamin Pak Sandi, uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan saya ada suratnya, surat pernyataan utang, saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu saya sampaikan, apabila pilkada kalah saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikannya. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan bukan hutang. Itulah yang terjadi, makanya begitu pilkada selesai, menang selesai. Jelasnya, alasan kenapa dianggap lunas jika menang. Dalam klarifikasinya, Anies Baswedan ingin menggarisbawahi mengapa hutang tersebut justru tak dibayar ketika ia dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI 2017. Jika kalah, ujar Anies, ia akan berada di luar pemerintahan. Hal ini akan membebaskan dirinya dalam mencari uang untuk melunasi hutang. Sementara itu, apabila menang dan masuk dalam pemerintahan, ia menilai utang itu tak perlu dibayar. Pasalnya, kata Anies, terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta bukan menjadi alasannya untuk mencari uang di pemerintahan. Saya ingin garis bawahi di sini, kenapa kalau kalah malah bayar? Kalau kalah, maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya akan cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Saya di luar pemerintahan. Kalau menang, saya masuk pemerintahan. Saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu utang. Tapi kalau tidak, saya harus ngumpulin uang buat bayar utang, tegasnya. Anies menilai sah-sah saja bagi dirinya mencari uang untuk melunasi hutang jika berada di luar pemerintahan. Namun karena dirinya berhasil memenangi Pilkada DKI 2017, maka hutang itu dianggap sebagai bentuk dukungan untuk Jakarta yang lebih baik.